Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempraktekkan 25 komen yang ada di Linux teman-teman dengan saya Fawa Sakti Andika. Saya Gensya Bantara. Oke, langsung saja kita buka virtual mesinnya. Kita install Debian Linux. Kalau sudah terinstall, ini aku login dulu teman-teman. Oke, kita login dalam menu Fawas seperti ini. Oke, kita masuk ke komen pertama, itu adalah ping teman-teman. Jadi ping ini fungsinya buat memanggil jaringan yang ada seperti ini. Kalau kalian jaringannya terkonek, dia auto reply atau kembali lagi lah. Oke, selanjutnya ada make directory atau bisa disingkat mkdir. Ini buat bikin directory baru, misal bikin directory rehan. Kalau kita cek nanti bakal ada directory rehan teman-teman. Oke, selanjutnya ada menu CD. CD ini tugasnya buat masuk ke menu directory atau change directory lah singkatannya. CD rehan seperti ini. Nah, di rehan kita juga bisa bikin text editor teman-teman pakai nano. Kita nano rehan.txt. Oke, kita bisa isi apa aja di sini. Ctrl X, Y enter. Nah, kalau sudah kita cek, maka udah ada rehan.txt di situ teman-teman. Buat ngeceknya kita pakai ls. Jadi ls ini singkatan dari list teman-teman, buat ngecek file atau folder yang ada di sebuah directory seperti itu. Selanjutnya ada ls-l. Ini tugasnya buat ngelihat lebih jelas lagi format dari file atau folder tersebut. Selanjutnya ada pwd. Ini merupakan cara kita mengecek kita ini lagi di posisi directory mana nih, buat lebih jelasnya lah kayak gitu. Selanjutnya ada history teman-teman. History ini tugasnya buat kita ngecek pencarian kita sebelumnya apa, komen-komen yang udah kita lakukan. Ini udah banyak banget. Oke. Selanjutnya ada clear, ini buat ngebersihin tampilan teman-teman biar lebih rapi lagi. Terus ada IPA. Ini tugasnya buat ngecek alamat IP yang kita miliki teman-teman. Ini ada 127.0.0.1 prefix 8. Oke, selanjutnya ini ada menu copy, terus remove sama move. Kita perlu masuk di directory rehan. Kita ls dulu teman-teman. Ini kan udah ada rehan.txt. Kita mau pindah rehan.txt ini ke copy ke directory baru. Misal kita bikin directory dulu rehans. Kalau kita ls udah ada kan. Nah, cara kopinya gampang aja, tinggal copy nama filenya rehan.txt ke tujuan folder kalian kayak gini. Nah, kalau udah kita ls lagi, coba kita masuk ke menu rehans. Kita cek itu udah ada menu filenya. Oke, selanjutnya adalah remove, itu buat ngehapus. Komennya gampang aja, tinggal rm terus nama file kalian. Kalau kita cek itu udah kosong. Oke, selanjutnya itu buat nge-move atau memindah, bisa di Windows itu cut namanya. Kita balik lagi ke menu CD rehan teman-teman. Oke, kalau udah ini kan masih ada file rehans.txt, kita move aja, move rehan.txt ke rehans. Nah, kalau kita masuk ke menu rehans, nanti filenya akan ada di situ teman-teman, dan udah menghilang dari file rehan.txt di directory rehan. Ini juga bisa buat kalian untuk nge-rename sebuah nama file seperti itu. Terus ada logout, ini buat keluar teman-teman. Jadi gampang lah kalau ini. Kalian masuk lagi ke akun kalian. Oke. Ini komen terakhir, 15 komen terakhir yang basic, yaitu ada show. Nah, show ini buat switch user. Jadi dari user ke root teman-teman. Jadi kita bakal berpindah. Nah, tandanya itu pakai tanda pagar kalau root itu. Kalau user biasa itu pakai tanda dolar.
Oke, setelah itu kita bakal masuk ke menu gabungan teman-teman, komen-komen gabungan. Contohnya seperti ini. Ini kita buat konfigurasi jaringan. Itu komennya nano/etc/network/interface. Nah, di sini kita bakal bisa setting network kita, teman-teman. Kalau udah di setting, kalian save aja dengan Ctrl X kayak gitu. Selanjutnya setelah kita setting, kita perlu restart, teman-teman, dengan komen /etc/ini.d/networking/spasi restart. Oke, jadi dia bakal ke restart dan otomatis dia udah bisa, teman-teman. Oke, komen selanjutnya itu nambah CD-ROM. Ini tujuannya buat kita agar bisa instalasi misal kayak Samba, terus Apache dan sebagainya. Misal apt.cd-rom add. Nah, bentar, aku pindah itu tuh, teman-teman. Oke, kita bisa ganti CD-ROM kita di sini. Misal pakai CD-ROM ke-3, kedua aja. Oke, kita oke. Nah, tujuannya apa? Biar kita itu punya 2 CD-ROM sekaligus. Biar kita mau install nih apt get install Apache 2. Nah, nanti dia udah bisa buat instalasi, teman-teman. Oke. Selanjutnya ini ada add user misal jadi ini bentar, kita harus masuk ke menu Sambanya terlebih dahulu. Ini kita bakal tipis-tipis membahas Samba, teman-teman. Ini buat Samba itu nano/etc/samba/smb.configuration. Oke, di sini kita bisa config Sambanya, teman-teman. Kalau udah kita config, kita kembali. Kita bisa add user misal pawas. Nah, nanti dia bakal minta password, teman-teman, untuk user tersebut. Kita bisa isi aja, terserah kalian, misal 123 atau apa. Kita isi sembarang aja, teman-teman, sampai menunya selesai kayak gitu. Ya, teman-teman, jadi ini komen selanjutnya adalah buat kita nge-remove instalasi paket yang udah kita install. Contohnya seperti ini. apt min-get remove, terus paket apa yang pengen kalian uninstall. Misal Apache 2. Kita remove, teman-teman. Oke. Kita tunggu dan instalasinya sudah hilang. Jadi paketnya itu udah hilang, teman-teman. Oke. Maaf tadi aku kelupaan. Ini juga cara restart Samba. Ini seperti kita restart networking, teman-teman. Samba restart. Jadi dia akan nge-restart, teman-teman. Kita tunggu aja. Kalau ini gagal berarti ada yang salah dari konfigurasi Sambanya. Kalau sudah, ini ada komen terakhir buat kita itu chmod. Chmod itu change mode yang digunakan untuk merubah perizinan file. Misal chmod 775 pawas. Oke, kita kalau masuk ke menu pawas ini, kita cek ls-min-l, dia bakal berubah jadi bisa nge-read write sama read. Jadi fungsi angka 775, 76 atau dan sebagainya itu ada artinya sendiri-sendiri. 7 itu dia bisa ngelakuin segalanya. Ada bisa nge-read, bisa nge-rewrite, bisa execute.
Kalau 6 itu cuma nge-read sama write. Kalau 5 itu nge-read sama execute aja teman-teman. Jadi misal kita rubah lagi ke chmod 777 pawas. Nah, fungsi dari 3 line itu kan ada 3 angka. Itu per angkanya menunjukkan yang paling depan itu ada buat user sendiri, yang tengah itu buat grup, yang terakhir itu buat order. Jadi kalau misal kita bikin 777, berarti semua orang juga bisa nge-read, nge-write, sama nge-execute dari file tersebut teman-teman. Itu mungkin keamanannya jadi kurang ya. Jadi kita kalau chmod itu jangan asal-asalan, karena dia bakal berpengaruh ke akses perizinannya nanti. Itu saja sih 25 komen lebih yang udah aku sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.